Kerusuhan berawal lantaran Wali Kota Batam Ahmad Dahlan tidak kunjung datang untuk memenuhi tuntutan puluhan ribu pekerja perihal besaran kenaikan UMK 2009. Ketidakhadiran Wali Kota membuat massa pekerja yang sudah menunggu lama mulai kesal. Mereka akhirnya merangsek maju untuk masuk ke dalam gedung Pemko Batam. Baku hantam pun terjadi antara aparat kepolisian dan demonstran. Petugas mencoba menghalau masuk para demonstran yang ingin menerobos gedung Pemko. Pukulan demi pukulan dari aparat diterima oleh demonstran. Usai paripurna, Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika sempat menemui massa pekerja dan mencoba menghentikan aksi anarkis. Tetap kooperatif dengan rekan-rekan semua. Kami tetap kooperatif dengan rekan-rekan semua. Dan kami sampai malam dan pagi tadi saja masih berkomunikasi intens dengan pengurus Serikat Pekerja. Baku hantam sempat terhenti, namun massa masih melempari aparat dengan sepatu, sandal, kayu, bahkan batu. Nur Eka Devi, Indra Isbianto, Batam TV. Kericuan aksi demonstrasi 20.000 lebih pekerja dari 33 perusahaan yang tergabung dalam FSPMI menimbulkan korban luka-luka. 4 pekerja luka parah di bagian kepala, mereka langsung disisihkan dari area kerusuhan. Dari belakang itu mendesak ke belakang. Jadi dia sempat mukul, kami nggak sempat mukul karena kita terdesak sama-sama kehencat ya Pak. Mungkin namanya dia kehencat, tadi kami dipukulnya. Berapa orang yang mukul Mas? Banyak itu Pak, yang depan banyak semua, kepukul semua itu. Saya yakin kepukul semua, banyak luka itu Pak. Siapa yang mukul? Siapa? Polisian. Ya? Jelas kepolisian tadi saya lihat. Untuk saya masih bisa mundur ke belakang kan. Tidak hanya pekerja yang mengalami luka parah, 4 orang aparat kepolisian juga mengalami luka. 2 diantaranya luka parah di bagian kepala dan kaki sehingga harus mendapatkan 12 jahitan. Klinik Pemko Batam pun diramaikan oleh para korban. Tiga orang pekerja yang telah dipukuli kemudian disandra petugas. Massa yang merasa marah lantaran 3 temannya disandra memaksa petugas untuk mengeluarkannya dan mengancam akan kembali melakukan aksi anarkis jika tidak dikeluarkan. Beruntung Wakil Wali Kota Ria Saptarika datang dan menyatakan dirinya siap disandra oleh massa jika 3 orang pekerja tidak dikeluarkan oleh aparat kepolisian. Atas pernyataan Ria Saptarika, ketiga orang pekerja itu pun dikeluarkan oleh aparat. Saya ada di sini adalah jaminan. Kalau rekan-rekan kalian tidak keluar, saya siap untuk disandra. Saya siap untuk disandra apabila teman-teman kalian tidak keluar. Jelas? Nur Eka Devi, Indra Isbianto, Batam TV. Untuk itu kami mengambil keputusan Wali Kota. Setelah menunggu sekian jam dengan orasi, beberapa perwakilan pekerja dipertemukan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemko Batam Samsul Bahrum. Dalam negosiasi, para pekerja tetap meminta kenaikan UMK 2009 sesuai KHL sebesar Rp1.530.000 atau sekurang-kurangnya mendekati KHL sebesar Rp1.350.000. Dan kebetulan di Batam antara angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu kejar-kejaran. Dari samping PHK, kemungkinan besar juga tidak ada peningkatan pengangguran di tingkat teman-teman yang dianggap masih di bawah KHL. Sayangnya, perjuangan para pekerja dalam upaya menaikkan UMK 2009 masih mentok.
Syamsul Bahrum yang mewakili Wali Kota Batam Ahmad Dahlan tidak bisa memberikan keputusan perihal besaran kenaikan UMK 2009. Wali Kota Batam yang dihubungi via telepon juga mengaku belum bisa menetapkan besaran kenaikan UMK 2009 karena merupakan pembahasan yang rentan antara menyelamatkan perusahaan atau mensejahterakan pekerja. Kita belum bisa memastikan hari ini berapa di atas tersebut itu 5%. Tapi saya katakan 6%, di atas 6%. Di atas 6%, tinggal besarannya itu terus lagi karena perlu mempertimbangkan dari semua aspek. Ya, saya harap teman-teman pekerja dan semua aja lah kita tenang menghadapi daerah ini. Yang jelas pemerintah Kota Batam ingin memberikan yang terbaik bagi semua pihak, baik pekerja, pengusaha maupun masyarakat keseluruhan lah, kita bersama-sama Batam. Supaya saya mohon maaf karena masih ada menteri. Bentar Pak, ada pertanyaan dari kami Pak. Halo Pak Waku. Ya. Ya. Jadi pada hari ini kita menghadiri ini, kami berharap Bapak bisa jumpa. Tapi kalau Bapak nggak bisa seperti ini, kita berharap tetap akan bertahan di sini untuk bicara dengan Bapak. Satu hal yang paling penting bahwa kita telah beraudiensi dengan semua serikat pekerja kemarin bahwa bagaimanapun usulan Bapak itu harus bertahap dari upaya sebelumnya Pak. Jadi di atas 79% terhadap UMK KHL yang sekarang ini. Jadi itu yang kita harapkan dari Bapak. Semoga sehingga upaya ini menjadi benar sesuai dengan aturan yang Bapak harus ikuti di situ. Bagaimana ini Pak? Tidak. Karena masih perlu mengadakan kajian-kajian lagi. Jadi kalau hari ini belum bisa, karena saya masih kami masih akan membicarakan dengan tim lagi dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak termasuk masukan yang disampaikan oleh pekerja pada hari ini. Perwakilan dari pekerja yang juga anggota Dewan Pengupahan Anto Sujanto mengatakan, pemerintah Kota Batam telah dibengkingi oleh pengusaha kuat untuk menekan kenaikan UMK 2009. Jadi kita akan berencana untuk adanya aksi lanjutan dan hal-hal lainnya. Karena tuntutan kita tidak berlebihan, seperti yang saya sampaikan bahwa tuntutan kita Wali Kota untuk mengikuti aturan main yang ada tentang peraturan undang-undang tenaga kerja. Ya, itu 6%. Itu ketika dipersentasekan terhadap UMK yang lama, itu hanya sekitar, hitung-hitungan saya sekitar 1.010.000 kalau nggak coba kata. Nah itu kalau dikonversikan ke dalam sebuah persentase, itu sekitar 67%. Sementara pencapaian tahun lalu yaitu 79%, maka mengalami penurunan 12%. Nah ini adalah suatu kebijakan yang melawan aturan main, undang-undang tenaga kerja. Nah di sini yang kita sampai kapan nih? Kan Wali Kota kan katanya entah bisa hadir atau tidak kan? Ya, dalam waktu disampaikan sebelumnya, dalam waktu minggu ini atau minggu depan dia akan mengusulkan. Tapi tetap kita akan mengadakan suatu tekanan-tekanan dan lobby-lobby untuk memberikan masukan kepada mereka nantinya. Selain mendesak ketetapan UMK 2009, para pekerja juga meminta agar Gubernur Kepri Ismet Abdullah merevisi UMP 2009 yang akan dijadikan acuan penetapan UMK 2009. Nur Eka Devi, Indra Isbianto, Batam TV.